Kita kasih tahu di akhir. Mau nggak? Kasih tahu di akhir apa? Pilihan kita berdua. Tapi yang menang ini emang bakal ngapusin pertama itu. Pelan-pelan dulu kok. Iya, makanya gua mengklaim sebagai stand up comedian pertama sebelum Panji. Tahun 98 gua udah stand up comedy. Oh iya, sebagai apa? Iya, cucu Aidit. Gua pernah dicium-cium bro sama Pramudia Anantara. Wede. Itu tahu juga dia terliterasi juga. Iya, aku bangga jadi anak PKI kan ada bukunya. Kamu kan cucu PKI. Iya. Bukan anak. Bukan anak. Bangga. Selamat datang di GJLS Ready to go Sika. Sika ada gini dia sekarang. Sika. Semangat gua Riz. Sika. Lu jujur dah, Prabowo apa Anies apa Ganjar lu kemarin? Jujur kemarin. Jujur. Udah keluar kan ini. Udah kepilih. udah selesai. Jujur. Gue jujur Anies. Lo siapa? Nyoblosnya. Kayaknya orang udah tahu deh itu gue milih Lo siapa. siapa? Gua. Heeh. Lo siapa? Jawab, gue udah Jawab, jawab, lu lu jangan udah ketawa. Jangan gue doang nih. Oke guys. Woi. Bener kan? Kita bercanda-bercandain. Ya lu jawab juga. Tapi kayak gue tarik gitu kan. Bener berarti ya kan? Gua malu gua. Siapa lu kok bisa malu ngapain malu? Kenapa malu? Ya enggak kalau nyebut nama gitu. Oh. Alah, Kenapa? Ya enggak apa-apa. Iya, gue juga malu. Ya kan masih calon presiden. Enggak berarti pilihan lu kalah, Gen. Iya, Iya, kalah pilihan lu. kalah. Lah, pilihan lu menang emang. Iya. Ntar ketahuan. Tai ini. Enggak, Doang. tapi dengan hasil nih udah pernah ditetapkan lah. Ya. Yang menang Prabowo sama Gibran. Betul. Gimana perasaan lu? Sedih. Jadi gue Iya, lu gimana ya sedih? Lu kan Anies. Lu kan Ya, lu kan Ya, lu dulu. Anies. Gimana sih? Ya lu dulu berdua kan. Ais gua doang ini. Ntar gua anak gua enggak dapat makan siang gratis. Dapet, gua ntar ngasih ntar kalau Ya Allah. gua kirim, gua greputin ntar gitu. Kalau kan Ada brand lu. Hah? Grab lu. Goput juga. Biar Biar adil. Tapi gimana lu? Perasaan lu. Ya gue terima keputusannya, hasilnya gue terima dan ya kita lihat nanti lah, kita kan Ada ketakutan nggak? Kekecewaan. bahasa lu aja. Ada ketakutan apa? Yang ketakutan atau harapan kan di mana ada harapan di situ ada ketakutan bisa gitu. Iya. Ada harapan ada ketakutan pasangannya gitu. Harapan ya ada. Apa harapannya? Harapannya janji-janjinya itu bisa dijalankan dengan baik. Tapi dari semua calon secara visi, misi, janji kampanye mau bagus-bagus. Iya lah ya, makanya bagus. semoga itu semua bisa terpenuhi gitu. Kalau Ketakutan ketakutan? gua ya itu tidak terpenuhi gitu aja, simple. Kenapa lu nggak memilih Prabowo atau Ganjar gitu? Ganjar. Nggak Gak mau. usah dibahas. Itunya gak usah dibahas. Bintang tamu. Ya udah itunya gak usah dibahas lah. Ngomong politik ini kita biar sekali-sekali nih. Ya tapi gak enak ini kan ada Pak Aniesnya. Gila ya kalau Panis kesini ya. Lah bisa dia mah. Bisa ya? Bisa. Bisa lah orang Di- mau Bang David aja dia. Iya, Mau ya? ke Instagram Ilham aja mau dah. Ya kan Ilhamnya nyamperin. Yang lain Prabowo. Tapi ya. bisa sih kita Prabowo mengasah. ya Ricci siapa gitu ya. Pak Anies Ilham Suryadi. Itu karena kesederhanaan. Kesederhanaan. Iya. Kalau orang yang biar yang memilih dia ya emang karena percaya dia bukan karena influencernya siapa. Masalahnya Masalahnya orang nggak percaya Ilham. Ya, Ilham kan itu anak pungut kan. Iya. Iya kan? Terus? Dirangkul sama Pak Anies. Oh iya, Gitu. Jadi nggak pandang ini. Oh berarti lu milih Anies kemarin? Siapa? Kenapa pada menghindar sih?
Gua mau abstain. Lu sih masa abstain lu? Nggak boleh tuh. Iya, gua Sebenarnya. milih tapi yuk kita panggil aja bintang tamu kita ya. Kayaknya kalau ngomongin politik lebih Iya, nanti seru. gua Lebih enak tahu sama nih. ini ya. Nanti Iya. janji nih ya, kita kasih tahu di akhir. Kita kasih tahu di akhir. Mau Iya. nggak? Kasih tahu di akhir apa? Pilihan kita berdua. Ya udah, kalau lu mau kasih tahu. Enggak, biar orang penasaran, Po. Biar Kagak mereka penasaran. nonton. Ya kan tinggal dicepetin tahu udah. Lu malah bikin orang langsung ke Langsung ke belakang. ending jadinya. Watch time-nya Pokoknya nggak kita ada. kasih tahu di part-part tertentu. Kalau gua ya, nanti gua kasih tahu di part-part Iya. di akhir, tahu di tengah. Nggak tahu Jangan tapi- komen pakai waktu ya, ntar dicepetin sama Iya, jangan komen langsung pakai klik waktu. ini. Atau lu komen pakai waktu tapi lu bohongin. Jadi dia nyari lagi gitu. Ayo bentar deh, kayak kira-kira orang akan peduli gak sih sama pilihan lu? Kayaknya nggak begitu peduli. Nggak begitu peduli, tapi penasaran. Penasaran nggak Nggak ya? peduli tapi penasaran Iya. paling nggak. Ya. Lu kasih tahu ini, kasih tahu siapa yang lu pilih dan alasan kenapa lu nggak pilih yang lainnya itu ya. Oke. Itu ya. Siap. berarti ya. Kalau gua masih itu gua kan Masih bingung mau milih siapa? enggak. Udah gua kemarin udah milih, cuman gua sekarang lagi ngincer menteri kan. Oh. Kasihan dari 2019 masih gitu-gitu aja. Iya, lagi namanya orang usaha Masih kan, siapa tahu. tahu Udah. suatu saat. Udah nih, ini kalau ini yang paham banget bro, kita mah nggak paham politik nih. Ya sabar gue. Sempat ramai di kala politik kemarin. Bikin lagu tiba-tiba ini. Ia mendukung salah satu paslon. Setelah lama tak bersua, tak kusangka ia memilih dia. Setelah lama tak bersua, tak kusangka Om Sam memilih Anies. Langsung kita sambutin dia, Om Sam. Om Sam, silakan Om Sam, Sam. ini Lagu apaan sih tadi? ini audionya Om Sam. Bikin, Jatuh bikin. kayaknya Om Sam. Bikin Om itu, bikin Om. Balik. Suaranya nanti nggak kedenger, suaranya kalah. Ntar kebalik, cek hurufnya kebalik Om. Masuk ya suaranya? Ya. Aman. Dipelototin gua. Emang kalau bikin podcast gitu harus banyak gimmick-gimmick gitu ya? Iya Om. Enggak, itu Itulah kenapa gue males. justru di sini Kita Om Sam ajarin. merasakan kenikmatannya gitu. Iya. Kasih Kita Po, langsung. Lu kasih. Ini gue Kenapa? berasa didampingin LC nih. Nah Po, langsung Po, kasih Po. Kasih. Ini orang mancing tuh. Gua tadi diperkenalkan yang ngerti politik sebenarnya mah politik mah gua nggak setuju juga sih Oh, kalau iya. kalau diintroduce sebagai itu. Kenapa emang Om? Kan Om tapi Kan Om lu- sering ngomongin iya, soal maksudnya Ya, karena lu menurut juga gua politik gini loh. banget. Stand up comedian itu harus dekat dengan diri lu. Makanya kenapa misalnya dulu Kemal nih contohnya Kemal ngomonginnya siapa nih? Kemal Palevi ngomonginnya iya. kan yang absurd-absurd. Oke. Sekarang dia ngomongin politik juga kan? Hmm. Artinya dia udah mulai ngeh bahwa politik itu dekat dengan hidupnya dia karena menurut gua misalnya nanti lu anak masih pada kecil sih ya. Iya. Ya kan? udah bisa jalan kan? Iya, tapi sekolah Iya, tapi masih kecil tuh. sekolahnya juga murah lah bayarnya. Tapi begitu lu masukin anak nanti kuliah UKT-nya per semester misalnya 20 juta, mungkin pas zaman lu mungkin udah 100 juta. Buset. Tergantung penghasilan orang tua kan itu. Iya, berarti lu kan komika. Iya, lu bisa 200 juta. Penghasilan lu kan lebih banget. Iya. Akhirnya orang-orang itu akhirnya gila nih pendidikan mahal nih. Akhirnya mulailah bersuara soal kebijakan pendidikan gitu. Oh berarti karena ada sesuatu yang berhubungan langsung dengan kita ya Om. Iya, ya, kalau ini ya. artinya sebenarnya dekat dengan diri lu juga. Misalnya supir ojek online nih, Iya. Iya. ya kan? Kalau misalnya nanti Pertalite dihapuskan, harus ngisi Pertamax, berat juga mereka. Itu bagian dari kebijakan politik. Iya, Mereka artinya bersuara, kalau dibilang bersuara. politik itu ngawang tuh enggak juga. Ojek online itu terpengaruh banget kalau nanti Pertalite dihapuskan. Oh. Ya kan? Tapi yang menang ini emang bakal ngapusin Pertalite. Hmm? Pelan-pelan dulu kok. Tapi kan udah ngomong bahwa sebenarnya subsidi iya. BBM itu sesuatu beban yang berat dan sebagainya. Jadi kita udah bisa Nebak lah ya, Om, ya, mendebak paling nggak ya. lah. Om. Enggak, tapi yang gua kan
sebelum Om Sam kemarin aktif banget kan pas capresan itu kan pencapresan. Jarang lah kita ketemu gitu kan ya. Lu stand up juga jarang gitu. Gua stand up kalau harganya cocok. Corporate ya, corporate ya. Kayak berapa biasanya Om yang cocok? Harga cocok, kalau corporate, kalau temen baru. Yang penting akrab. Tapi sama Rismo pernah manggung bareng pas Covid kan? Pernah. Oh iya. Iya, Masih di MLI waktu itu dia. Belum bertobat. Emang keluar MLI. Iya, abis itu kan Om Sam nih keluar gitu kan, abis itu jadi jubir salah satu paslon. Dan gua kaget. Gak jubir sih sebenarnya, tapi terusin Iya, lah. maksudnya ya salah satu pendukung lah, salah satu Pendukung gitu. ya. Dan gua kaget tuh Om Sam dukung Anies gitu. Padahal kayaknya nih kalau gua ngeliat Om Sam gitu ya, nggak Anies banget gitu Om. Batak Karena Kristen ya. Kristen. Ya maksudnya ya bisa lebih ke Ganjar gitu. Gua kayaknya Om Sam kayaknya lebih cocoknya ke Ganjar ngelihatnya dari Gua pandangan ngelihatnya, gua ya. makanya waktu itu Anies bilang bahwa terima kasih sudah memilih saya dengan metode eliminasi. Karena gue bilang, gua pertama Ganjar dulu lah. Ganjar itu representasi daripada politik yang sekarang gitu. Jadi kalau lu nggak puas dengan keadaan yang sekarang, which is sebenarnya penguasanya PDIP kan, walaupun sekarang udah pecah kongsi ya, ya kan? Ya jangan pilih Ganjar gitu. Terus gua nggak mungkin juga milih Prabowo. Karena menurut gua dia masih bermasalah ya, HAM dan sebagainya. Gua nggak mungkin milih Gibran. Jadi memang semua paslon ini punya cacat, tapi 02 memang paling cacat. Di situ ada Prabowo dengan kasus HAM, di situ ada Gibran dengan kasus MK, di situ ada PSI. Rule of three ya. Bro, tapi enggak kalau Bentar dulu, gua mau nanya lu, kenapa PSI Om? Lu tahu PSI itu punchline, lu nggak usah pakai. Ya iyalah. enggak, Om Sam tuh bisa ngomong gini karena dulu dia aktivis, Bro. Aktivis reformasi kan. Sebenarnya gua nggak mau mengklaim diri seperti itu. Ya, tapi pernah orasi lah gitu. Kalau lu lahir tahun 76 kayak gua, Hah? Saya misalnya doang. ya kan, maka tahun 98 lu akan jadi orang yang berumur 22 tahun lah. Artinya lu mahasiswa tingkat akhir. Kerjaannya tinggal skripsi. Terus Soeharto begitu. Dolar waktu itu membumbung tinggi juga dari 2.500 sampai ke 5.000. Artinya kan naiknya sampai 100%, ya kan? Walaupun kalau dibandingin dolar hari ini nggak ada apa-apanya. Tapi dulu dari 2.500 ke 5.000 tuh kita kaget juga. Terus tiba-tiba ada bank dilikuidasi. Terus tiba-tiba banyak usaha-usaha yang tutup dan teman-teman gue di PHK. Tapi Soeharto, menurut majalah Forbes waktu itu mulai keterbukaan internet ya, lewat milis tapi nggak kayak sekarang. Kita baca ini Soeharto ini adalah pemimpin terkaya nomor 6 di dunia. Gila. Padahal negaranya Lagi hancur-hancuran. Berarti ada yang orang semua gerak ke jalan lah. Dan waktu itu gue bilang FOMO ya nggak apa-apa juga gitu loh. Dibilang ikut-ikutan ya nggak apa-apa juga, tapi minimal gue ikut-ikutan sesuatu yang positif saat itu. Kalau lu kira-kira kalau hidup waktu itu ikut-ikutan nggak lo? Pasti gue Pasti ikut-ikutan. Mau nggak mau karena jiwa muda seorang mahasiswa ini ini berapi-api gitu. Lu orasi dah misalnya. Sebagai cucu dari Aidit kan. Harusnya gue yang lebih jago politik ya. Tapi berarti waktu itu karena ikut-ikutan atau karena memang riset juga dulu Om? Iya, Kalau sekarang kan kalau kita lihat nih Tapi banyak prinsipnya kan mahasiswa tuh harusnya terliterasi. Iya. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa sebenarnya dulu Indonesia juga didirikan oleh pemuda-pemuda. Iya. Ya kan? Jadi itulah terjadi dekadensi mungkin ya. Dulu pemuda tuh bikin Sumpah Pemuda dan sebagainya, bikin kegerakan Indonesia satu bahasa. Kalau sekarang dulu mungkin literasinya mereka baca buku-buku Adam Smith, buku-buku misalnya Karl Marx gitu kan. Karl Marx. Keren. Sekarang mahasiswa sekarang bacanya buku Radit gitu kan jadi. Jadi mainnya Kambing jantan. Karena kan kalau kayak sekarang nih Om, kan ada beberapa tuh video yang viral tuh. Video yang viral kayak lagi demo terus ditanyain ini demo tentang apa, dia kabur-kaburan nggak tahu. Nah kalau waktu saat itu berarti mahasiswa tuh udah punya tujuannya mau ngapain gitu Om? Iya, punya tujuannya untuk ngapain. Tapi kalau mungkin waktu itu zaman viral-viralan juga mungkin dari sekian banyak orang yang datang ke Ada juga yang nggak tahu. Ada juga yang nggak tahu. Ada juga yang ikut-ikutan. Tapi mereka mungkin mengalami kesusahan hidup saat itu.
Jadinya tergerak. Jadi waktu itu yang demo tuh bukan hanya mahasiswa. Mahasiswa memang yang banyak berorasi. Iya. Tetapi guru ada yang datang, buruh ada yang datang, pelajar ada yang datang gitu. Tapi pas di lapangan sekacau apa gitu Om? Nggak, jadi kan itu karena biasanya kita demo itu kalau di kampus yang nonton misalnya, bukan nonton lah ya, yang datang tuh misalnya ratusan paling gede. Iya. Waktu itu di Bandung, di Gazebo, kita kaget juga. Yang datang bisa sampai puluhan ribu kan. Di Gazebo, di depan Gedung Sate. Gedung Sate itu DPRD-nya Bandung ya. Di Ciputat aja rame saya dulu. Masih gitu? di Ciputat saya. Lu masih kecil waktu itu ya? Iya, orang Demo rame. itu, rame demo. Enggak, yang bawa kulkas yang penjarahan. Itu beda, ini lagi ngomongin demo dulu. Artinya itu kan banyak. Iya. Iya, itu kan rentetan. Rentetannya seperti itu. Nah, ketika banyak itu biasanya pas sore-sore ini masa mau diapain? Gitu kan. Biasanya kita ngomong soal politik, soal misalnya keadilan sosial dan sebagainya. Ini masa nih kayak lu aja, penontonnya udah banyak nih. Harus keluar nih headliner gitu. Nah, makanya waktu gua demo tuh tahu nggak siapa yang naik selain gua? Siapa? Pak Diangan tuh ada yang naik juga. Pak Diangan. Pak Diangan. Pak Diangan. Project. Iya. Project. Terus Hari Rusli. Hari Rusli bro itu. Alamak itu naik gitu. Ngapain itu? Gua tuh naik. headliner nyari headliner. Karena bingung udah orasi. doang atau ada nyanyi-nyanyi. Nah, terus gitu, waktu itu apa? ada teman mahasiswa juga bilang, "Sam, lu kan lucu, udah naik." Berarti Sim waktu itu juga udah ini. Iya, makanya gua mengklaim sebagai stand up comedian pertama sebelum Panji. Tahun 98 gua udah stand up comedy. Yang gua bilang kan. Ya kan? Gimana ngelucu? Turunkan Soeharto. Terus turun beneran. Padahal gua lagi stand up comedy sih anjir. Gua tanya terus kita ngapain? Enggak tahu lah, kuliah lagi lah. jadi nggak ada kegiatan. Jadi nggak ada kegiatan yang seru. Oh kan tadinya aktivis, Soeharto udah turun, ngapain ya? Ya, belajar Anjir, lagi. kuliah lagi. Tapi Ngerjain skripsi lagi. Om gua kan ngeliatin lu stand up dari dulu dari awal ya kan, materinya juga politik, terus pengalaman lu juga banyak, pengetahuan lu juga, tapi kenapa lu nggak mau terjun ke politik? Om? Akhirnya memutuskan menjadi seorang pengusaha IT. Sebenarnya gue pengusaha IT dulu. Oh, baru kuliah. Enggak. Baru ngomongin politik. Yang banyak ngomongin saja. Goblok ya. Suruh pergi aja, Pom. Apa gua aja? Dia pernah ada di YouTube gue juga kan. Amerika. Jadi gini loh, sebenarnya kan materi harus deket dengan lu, ya kan seperti itu. Jadi karena gue lumayan banyak membaca literatur sosial politik, jadinya ya materinya gini loh. Itu ya. Seberat-beratnya materi, ya kalau itu dekat dengan diri lu, misalnya ya, itu pasti pecah. Dekat dalam artian kita menguasai kan, bukan ya, tahu kan? dikit-dikit. Ya, misalnya lu kan misalnya ngomongin soal yatim, ya kan? Materi lu yang anak yatim itu kan lucu banget. Bapak lu kan masih hidup. Masih hidup. Baru ada materi tentang yatim. Bapak lu kan masih hidup. Bapak lu masih Masa lu ada materi yatim? Gua stand up, Kan bapaknya kan charity, gua stand up amal, nggak dibayar di panti asuhan gitu. Terus tapi dia nyeritain bahwa lu Iya, terus apa ada anak yatim ketawa sampai pada ngakak, sampai pada lupa kalau bapaknya nggak ada, kata gua gitu doang. mau gitu. Oh, bukan lu nya, merekanya. Tapi gue ceritain. Oh, bapak lu masih ada sebenarnya. Masih ada, cuman ini. Ya yang lu bilang, bayangkan ada bendera kuning. Oh ya itu. Terus mereka bilang, udah pernah karena udah pada ditinggal dengan lu stand up di depan itu ngomong kayak gitu. Iya. Ya Allah, sumpah lu kacau Enggak, banget. tapi artinya Kacau banget lu. Wah, gila. Dia stand up di depan orang yatim piatu. Dia ngomong bayangkan ada bendera rumah kalian. udah pernah. Tapi udah ketawa terus udah pernah bang. Ya kan orang kan bayangkan ada bendera kuning. Tapi lu ya gimana ya? Tapi kan bayangkan ada bendera kuning itu udah pernah. Shh, bukan. Ibu kalian masuk Golkar gitu. Tapi kan dia nggak ada ibu. Iya. Ya nggak ada bang. Ada yang nggak ada juga ibunya. Enggak, tapi kembali ke pertanyaan Rispo, memang materi harus deket dengan diri lu gitu aja. Waktu gua pernah ketawa materinya Hifsi, ya kan? Yang mana? Yang dulu kita tapping bareng, kita kan kalau tapping di Metro TV sering bareng gitu kan. Nah, bareng waktu Dia itu, waktu nyeritain kehidupan anak kos gimana. Iya. Gimana kalau misalnya sampo itu udah habis masih Dikocok-kocok. dikocok-kocok diambil dikasih air lagi gitu kan.
orang ketawa sebenarnya karena orang merasa gue juga pernah melakukan itu gitu loh. Apalagi Metro ya itu ya. Banyak kampus. Gue juga dulu kan PLN sering nonton ke Metro Om dulu. Iya. Buat Danus gitu-gitu. Tapi Om, ini Om, Kenapa lu nggak mau terjun ke Oh, politik? gini kalau politik gue udah pernah jawab juga sebenarnya gini, politik di Indonesia itu politik berbiaya tinggi ya. Oh, karena biaya tinggi. Biaya tinggi ya. Tapi ini Om, kenapa banyak aktivis-aktivis yang tadinya galak nih ke pemerintah gitu. Siapa contohnya? Budiman. Ya gitu. Kayak gitu-gitu ya. Karena sekarang kok malah maksudnya tidak sekeras gitu. bahkan bergabung. Iya gitu. Simpel sih jawabannya. Apa? Karena dia nggak bisa coding. Wah. Kalau bisa coding, ya kan, dia akan cari duit lewat coding. Dan dia akan tetap kritis ke pemerintah. Dia nggak bisa bikin punchline kayak lu. Kalau dia bisa bikin punchline dan bisa bikin podcast kayak lu, dan bisa bikin film kayak Ernest gitu, dia akan tetap bikin film dan kritis terhadap pemerintah. Oh, berarti duit. Berarti coding. Iya. Jangan ambil kesimpulan asal. Jadi sebenarnya intinya adalah ajarin anak lu coding. Regan kuliah udah SI. Informatika, coding. Bisa coding. C++, Java. Udah nggak dipakai sekarang bacanya pakainya Python. Nggak tahu. Respon nih, lu kalau coding pakai aplikasi apa, Po? Linux gua. Linux. Open source ya. Linux apa pegel? Itu Linux kali, bukan pakai Linux. Tapi gue salut juga lo tahu Linux. Kan ngomong bekas hacker. Tapi setahu gue dia kuliahnya banyak sih. Modal ngintip orang passwordnya apa doang hacker. Oh, passwordnya dia ini nih. Kuliah banyak nggak menentukan dia pinter, Om. Kuliahnya banyak kampus. Pindah-pindah mulu. Iya. Gua nih Om sekali lihat pola AP lu gua bisa langsung tahu. Ya iyalah. Apal cepet apal. Ya iyalah itu mah bukan. Oh jadi lu punya apa? Hacker itu mah. Apa? Lu punya photographic memory ya? Iya. Ya elah dikeren-kerenin kan bahasanya mau itu namanya mengintip. Ya paham namanya minta gua pakai. Photographic memory. Oh, iya. Gua mah bagus di Ingat photographic banget. memory. Dipakai terus. Om, lanjut nih Om yang tadi nih Om. Tadi kan kenapa ada yang itu ya tadi faktornya karena itu. Karena Iya. coding. Kalau misalkan menurut Om aktivis yang dari dulu sampai sekarang konsisten, ada nggak Om menurut Om? Yang tetap ada. siapa? Mungkin bisa disebutin? Ya kalau yang udah meninggal Sohogi. Oh iya. Sohogi tuh waktu itu ya dia orang yang istilahnya mengkritisi Soekarno. Nah ketika Soekarno turun diganti Soeharto, teman-temannya gabung ke Soeharto kan. Angkatan 66 tuh terkenal sebagai angkatan yang akhirnya jadi menterinya Soeharto semua kan. Ada Harboko, ada Akbar Tanjung, Kosmas Batubara. Itu kan sebenarnya aktivis mahasiswa semua di tahun 66. Ketika Soeharto jadi Orba berkuasa, mereka masuk semua gitu loh. Tapi Sohogi enggak. Ya mungkin karena keburu meninggal juga ya. Gitu ya. Iya. Wow. Ya mungkin, tapi itu pilihan dia sih sebenarnya. Meninggalnya kan akhirnya meninggal karena sakit juga. Iya. Terus kalau yang sekarang Sekarang Om kira-kira yang mungkin angkatannya Om Sam gitu yang dulu sama-sama. Rispo ya, Om. enggak, kalau yang angkatan gua enggak, maksudnya gua enggak ngelihat aktivismenya ya, tapi ada yang mungkin gua kenalnya mungkin belakangan setelah gua ngelihat tindak tanduk dia lah ya. Yang gua salut tuh sampai hari ini dia sebenarnya latar belakangnya bukan aktivis tapi wartawan. Oh. Itu Dandi Laksono. Gua salut. Udah di Laksono itu. Ya menurut gua salut sih sama dia. Dia tuh wartawan. Tadi wartawan SCTV kalau nggak salah dia tuh. Terus akhirnya bikin Watchdog kan. Iya. Nah, dan isinya itu semuanya tentang semuanya tentang keadaan sosial di Indonesia gitu, dan sampai dapat penghargaan dari Ramon Magsaysay di Philippines. Dan lu tahu yang pernah menerima Ramon Magsaysay Award ini orangnya tuh di Indonesia tuh setahu gua tuh Mohtar Lubis, Keren. terus Pramudia Anantatur, Gila. terus Gila. Watchdog. Gila. Jadi lu selevel dengan itu gitu loh. Gila. Ngerti, Mas? Ngerti gua. Oh, ngerti. Kemudian Anantatur ya akrab sebagai gua, apa? akrab.
Iya, cucu Aidit. Gua pernah dicium-cium bro sama Pramudia Anantara. Wih, keren. Kuliah. Karena dia sekamar sama kakek gua di waktu Tapi di percaya Rusia. sih gua kalau yang Iya, gini sih gua kalau percaya gini percaya, karena bro. emang deket Waktu kan. di Pulau Buru. Enggak, waktu kuliah. Kuliah di mana? Lu udah kuliah? Oh, di Praha. Kakak. Dianya kuliah. Oh. Lah pusing nih. Enggak, yang kuliah ini siapa? Kakek gua teman kuliahnya. Oh, teman kuliah, kuliahnya terus ketemu pas di Pramudia. Indonesia. Iya. Yang Lu cium-cium kecil. itu di mana? Ya di Indonesia lah, udah gede gua. Umur Oh. berapa pas lu dicium? Ya udah SD lah. Oh, udah. Kakek lu Pak Murad kan? Iya. So akrab gitu Pak Murad. Malu dia. Iya. Jangan malu lah. Dengan mana bangga lah, bangga. Saya bangga jadi cucu Pak Murad. Bilang, sebut. Kan Ada gua masih bukunya Ripka Ciptaan. Iya, Bukunya Ripka Ciptaan. Iya, itu tahu juga dia terliterasi juga. Iya, aku bangga jadi anak PKI kan ada bukunya. Kamu kan cucu PKI. Iya. Bukan anak. Bukan anak. Bangga. jawabannya, Pong. Bangga. 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 Tapi gue setiap ketemu orang misalnya orang yang ngerti apa orang-orang zaman dulu apa gitu, ya katanya harus bangga. Sebenarnya katanya belum pernah ada partai sampai sekarang yang sebesar PKI zaman dulu gitu. Harus belajar politik gitu. Aish, boro kata gue. udah kelamaan kekosongannya ini. Iya. Udah nggak ngerti apa-apa. Om, tapi nih Om, tadi kan Om Sam bilang bahwa politik mahal gitu, nggak ada. Kalau misalnya ada partai, pasti udah ada lah Om. Masa nggak ada sih partai yang kayak, Sam lu mau nggak ini jadi caleg gitu, Sekretaris, atau jadi apa gitu, jadi kader kita, ntar kita Bendahara. danain deh gitu. Ya, tapi kan nanti ujungnya harus balikin juga ke dia. Kan potongan manajemen aja Om itu. Nah, jadi prinsipnya kalau secara idealis sebenarnya harusnya partai politik ini dibiayai oleh negara. Nah, kalau gitu. sekarang ini kan partai politik nyari duit sendiri. Nah, karena nyari duit sendiri, akhirnya partai politik ini harus punya pos pendapatan di pemerintahan. Makanya Prabowo sendiri ngaku bahwa saya udah lama nih, misalnya di luar dari pemerintahan. pemerintahan, So what gitu kalau di luar pemerintahan? Ternyata kalau di luar pemerintahan partainya tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah, tapi kan itu akhirnya jadinya semacam pengakuan bahwa semua partai, semua kementerian itu adalah ladang korupsi untuk ngasih makan ke logistiknya partai. Ya kan? Nggak tahu Om. Iya. Ya bener ya kayak manajemen tadi. Untuk muterin buat kader-kader baru. Tapi gitu. faktanya beberapa kali iya soalnya. Iya, yang SCL aja yang terakhir yang SCL, iya. kan ternyata ada Jangankan ke sekolah. parpol, anaknya itu skincare aja dari Iya. Enggak, Kalau tapi itu mah ada keterlaluan sih. misalnya lagi mau pilpres atau menjelang pilpres itu pasti banyak ada koruptor ketangkep itu berapa kali gitu. Kayak pilpres ini banyak banget nih. Tahu-tahu ketangkep apa sampai sekarang. makanya- Terakhir MBZ ternyata dikorupsi. Saya Pertanyaannya- sering lewat lagi. Itu kebetulan atau emang sengaja Om? Itu saya kurang tahu ya. Tapi saya bukan penggemar teori konspirasi juga. Tetapi memang kalau kita bicara soal statistiknya kecenderungannya seperti itu. Dan biasanya kecenderungannya adalah dari orang-orang yang Oposisi. ya misalnya Yang SCL kan keluar dari dari- Nasdem. Iya, Nah, sebelumnya Johnny Plate dari Nasdem juga. Iya. Artinya seperti itu. Nah, kalau orang bilang sih semua partai, semua kementerian ya korupsi juga, hanya ya mungkin karena lagi jadi sebenarnya ya gue bilang ya bahwa sebenarnya jahatnya dari gue mah berani-berani aja dari rezim jahatnya dari rezim Jokowi. Jokowi ini rezim yang jahat sih sebenarnya. Jadi demokrasi itu dimatiin. Seolah-olah orang yang kritis itu adalah orang yang jelek aja. Ya kan? Mas jangan tidur Mas. Ayo Mas. Pura-pura tidur. Ya, kayak gua aja ya. Karirnya lagi bagus banget lagi. Kayak gua aja nih. Gua ini kritis ya. Selalu aja diserang. Wah, lu cari panggung ya. Padahal enggak lah. Dengan kritis malah gua mengurangi panggung gua.
Betul. Bodoh itu orang tuh, goblok. Iya. Bener lah. Dengan kritis gua mengurangi panggung gua. Mengurangi panggung. Iya, Bukan bodoh. menambah. Minimal job pemerintahan ya Tolol, nggak jelas. Kayak nama podcast ini. Tanya apa itu Pak? Udah ada tuh dari Zentum. Nggak ada kalau kita lihat sekarang Om. Sekarang yang menang Prabowo Gibran. Kita tahu Gibran itu anaknya Pak Jokowi lah. Ya. Itu bisa dibilang politik dinasti atau gimana? Tapi kalau kita lihat di negara lain kayak di Yang Filipina yang menang juga bekas anaknya presiden kayak gitu-gitu kan. Saya internasional paham juga Om. Siap negara apa misalnya yang Filipina. Oh, Zimbabwe juga. ada nggak asal Om Zentum. Om Zentum juga nggak tahu. Ya kan saya Filipina gila. bener kan Om, Filipina Om. Satu ya? Om kasih tahu dulu Om biar saya pinter bener kan. Betul. Iya. Bom Marcos itu Iya, ya istilahnya Bom Marcos. Soehartonya zaman dulu lah. Iya gitu. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, nggak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita. GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Nah, sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Nah, melihat di Indonesia nih, politik dinasti itu sah-sah aja. Tapi itu bukan dinasti kali Om, apa dinasti? Gibran. Jadi pertama ya gue mau ngasih selamat dulu lah untuk Prabowo udah Nah, menang. selamat Prabowo dan Prabowo. Dan gua berdoa supaya Prabowo ini minimal untuk 5 tahun ke depan ini sehat lah. Amin. Karena kalau nggak sehat gantinya Gibran. jadi mendingan Prabowo sih sebenarnya itu aja. Bayangin ya Prabowo ini ya amit-amit nih. Aduh. Tahun ketiga sakit gitu. Gibran presiden lu. Iya. Pas pampresnya pada lebih tua ya. Gitu. Tapi manggilnya bapak. Oh itu doang. Iya. Jadi masalah masa itu. Karena gua itu. Emang gini kenapa? Maksudnya gua Jam terbang kali belum ada ya Om ya maksudnya ya. Kalau politik dinasti itu ngebikin jangankan politik dinasti, apapun yang berbau dinasti, artinya orang itu ditunjuk berdasarkan garis keturunan kan? Ya kan? Ya mau bilang bahwa ini jalurnya rakyat yang milih dan sebagainya, Gibran kalau bukannya anaknya Jokowi mungkin nggak jadi wapresnya Prabowo. Mungkin ke MK itu bikin aturan, bukan mengubah aturan sedemikian rupa berapa minggu doang akhirnya soal aturan pencapresan itu bisa. Iya. Kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Jawab. Kalau dia, kalau nih Bang, akhirnya mereka bilang kan bahwa biarkan rakyat yang milih. Selalu gitu. Ya? Selalu gitu, tapi untuk proses untuk menjadi calonnya aja nggak mungkin. Iya. Dan bukan hanya dalam politik kalau menurut gua. Kalau dalam bisnis apapun, kalau garis keturunan itu melebihi garis meritokrasi atau keahlian, pasti hancur aja. Misalnya, kenapa komika ini stand up comedy ini maju? Karena stand up comedy ini harus lucu. Lu bukan karena anaknya Ramon Papana gitu, bukan. Ya kan? bukan aja nggak lucu. Iya. Jawab dulu tadi maksudnya. Giran yang itu berani beneran lu. Mungkin nggak
kalau Gibran tolol, Tadi lu ketawanya kenceng. Kamu jawab dulu. Artinya gitu kan? Nggak, kenapa stand up comedy ini maju? Ya karena gitu. Nggak ada nepotisme di sini. Betul. Harus lucu. Misalnya ya nanti ada anaknya Ernest gitu. Iya. Nyoba open mic nggak lucu. Ya pasti dilemparin juga, ya kan? Oh nggak lucu lah gitu kan? Iya. Aktar misalnya anak lu. Iya, atau anaknya Panji lah yang udah agak gedean. Dipo. Dipo. Iya. Iya, misalnya. Gamila. Oh, Gamila istrinya Panji ya? Kalau itu lebih lucu dari Panji. Enggak, Om. Oke. Ya selera, masalah selera. Oh iya, Masalah selera doang kali. Tapi masa selera berapa kali banget? Tadi Mas Gibran, gimana Mas Gibran? Gua mah tolol. Tadi lu itu berani tolol. Kalau masalah itu gua tolol, enggak mungkin enggak. Tolol, gua cuma tolol. Mungkin nggak nih ada partai? Iya. Ada partai namanya PSI. PSI. Tiba-tiba inisialnya PSI kan. Bukan inisial, udah singkatan itu. Emang singkatannya. Ya, tiba-tiba ya diganti ketuanya, masuklah Masuk. Kaisang. Kaisang. Dengan apakah Kaisang di situ menjadi ketua PSI karena dia latar belakang kesuksesannya jualan pisang? Enggak. Karena politik. Karena anaknya nah, artinya gini, memang itu hak prerogatif dari PSI, bukan partainya dia. Tetapi kan itu menunjukin bahwa kehidupan berpolitik kita itu ya jadinya ya kayak gitu. Jadi bukan orang terbaik yang akhirnya. Kenapa nggak PSI itu ketuanya Budiman, ya kan? Walaupun dia nggak bisa coding, gitu kan? Tapi dia lebih ngerti. Callback. Tapi emang kuliahnya bukan IT, Om. Iya, intinya gitu. Kan artinya kan sebenarnya Mas Budiman lebih ngerti, ya kan? Tapi kalau Mas Gibran ini, kalau bukan anaknya Jokowi, dia nggak bakal jadi kakaknya Kaisang, Om. Iya, betul. Ya Allah. Iya kan? Karena Ngomong berat. itu juga karena anaknya Jokowi. Mind blowing aja. Karena anaknya Ngomong Jokowi. berat tiba-tiba tolol. Kesimpulannya beda. Mending tolol daripada nggak aman. Tapi sebenarnya gini loh. Apakah Mas Gibran itu nantinya kompeten? Ya, kita nggak tahu juga. Belum tahu lah. Belum tahu. Tetapi misalnya dari media handling itu songong kan. Misalnya kemarin Prabowo memutuskan si ini jadi menteri, ada penunjukan menteri dan ini. Gimana menurut Mas Gibran? Tanya sama Pak Prabowo lah. Gitu kan, ngejawabnya kayak gitu terus gitu kan. Merendah dia, merendah. Bukan ini sih. Songong aja gitu. Emang gaya komunikasinya. Nggak boleh dipuji. Gaya komunikasinya kurang enak ya. Tapi dari pertama dia nongol dulu. Artinya gini, kalau ada orang biasa dengan gaya komunikasi gitu, dipakai nggak kalau dia bukan anak bos? Pakai nggak? Lu ditanya. Enggak sih kalau menurut gua mah. Pasti wartawan juga. Iya ya. Tapi dari awal nongol kan emang gitu, Om. Iya. Yang pas waktu Jokowi habis dilantik kan dia datang tuh, yang dulu rambutnya masih ini tuh. Gimana nih? Saya kan ada pekerjaan juga, saya kan juga sibuk, nggak cuma ngikutin bapak doang gitu. Persona kali, Om. Secara emang Persona yang karakter dibawa kali, Om. Ya, tapi karena di situ dia tidak ada kepentingan terhadap politik, ya kita nggak masalah. Harusnya menurut Om Sam dia berubah gaya komunikasinya ya. Iyalah. Nggak gini loh, kenapa sih kita harus demanding terhadap politisi? Terutama ini yang mau jadi presiden dan cawapres dan wakil presiden. Karena dia akan menjadi lembaga eksekutif tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola 3.000 triliun, Cok. 3.000 triliun. Kenapa gua bilang bahwa kita ini harus rewet kepada pemerintah? Setiap tahun dia mengelola 3.000 triliun. Duit, men. Lu kebagian 1 triliun juga lu nggak usah kerja seumur hidup. Nggak usah syuting-syuting. 1.000 miliar. Iya. Artinya, ya orang mau mengelola 3.000 triliun kok nggak mau dikupas sih tentang latar belakangnya. Apakah dia punya pelanggaran HAM atau kayak gimana gitu. Aneh banget sih menurut gua. Kenapa jadi gua yang disalahin gitu loh. Kalau natep sini mulu. Bukan, gua malah denger. Kayak fokus gua nih. Tapi kalau gua kan nggak ngerti ya, nggak ngerti politik gitu. Bohong. Iya, maksudnya nggak ngerti sampai kulit-kulit. Nggak, tapi yang gua jelasin. Iya, paham. Paham kan? Nggak, karena orang, karena menurut gua memang nggak sulit-sulit amat. Iya. Nggak mungkin nggak Indonesia ini bisa terjadi seperti 98 lagi gitu. Wah, itu gua nggak mau mengharapkan. Lu harusnya nggak, karena lu kalau gua ya harus ngundang Rocky Gerung lu kalau gitu. Kalau gua Om, kayaknya nggak mungkin kalau dari kacamata gua, karena itu terjadi karena Soeharto berkuasa terlalu lama. Sekarang kan secara aturan juga nggak bisa, cuma bisa 2 kali. Sekarang tuh ada. Tapi secara de facto secara de jure gitu, tapi faktanya sebenarnya nanti yang berkuasa tetap keluarga Jokowi loh ini.
Ya karena ada Mas Gibran. Iya. Gimana kok tetap keluarga Jokowi kan Iya, Mas Gibran doang. Iya Mas terus. Gibran. Emangnya Mas Gibran lo kalau misalnya jadi sesuatu gitu di kantor, terus lo jadi wakil direktur, puas nggak lo? Enggak lah. Pasti pengen jadi direktur dong. Iya. Iya. Ya udahlah. Ya menurut gua 2029 atau minimal 2034 ya. Mas Iya. Gibran tuh naik. Mas Gibran. Mas Gibran 2 periode. Mas Kaisang 2 periode 20 tahun. Jan Etes. Jangan itu sudah gede. Udah 20 tahun, 30 tahunnya udah gede kan dia? Iya, 30 tahun. Ya, udah syarat juga. Ya, tapi kan kita kembalikan ke rakyat. Iya. Tetapi kalau misalnya proses pencalonannya seperti itu, apakah seorang Rispo mungkin nggak menjadi calon presiden gitu? Dia udah ini DM Pak Jokowi pengen jadi menteri aja susah, Om. Susah ya? Nggak dibalas. Lu kira-kira Dibaca juga kagak, gimana mau dibalas? emang punya nomornya? DM. DM siapa juga ke DM itu mah. Tapi lu punya Tapi lu bener, kapabilitas. lu nyoba DM Instagramnya atau? Instagramnya. Instagram waktu menteri olahraga, minta jadi menteri olahraga. Kan dulu Masih sempat ditolong ada kepilih. kekosongan Menpora. Kekosongan, ya. Gua mau mengabdi aja buat negara gitu. Jadi gajinya nggak akan lu ambil? Ambil. Ya yang pokok-pokoknya aja. Gitu ya. Uang proyek nggak akan lu ambil gitu ya? Belum ada pikiran ke sana. Lumayan lu. Gedenya di proyek, di proyek kok kayak gitu kok. Nah, udah. Tapi Om Sam, kalau gua ini kalau ngomongin Ahok lu suka nggak sama Ahok? Kalau gua suka dah. Waktu zaman gubernur dia gitu. Suka yang galak-galak gitu. Cuman pas baca-baca lagi ternyata pemimpin nggak boleh seperti ini gitu ya. Ya itu sih masalah selera ya. Gua nggak ada masalah juga dengan Ahok. Tetapi yang terjadi pada Ahok adalah dia ada hukum positif yang dia langgar, yaitu tentang penistaan agama. Suka tidak suka lu tentang undang-undang itu, tetapi undang-undang itu ada. Gitu. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba ngomongin ayatnya orang lain di suasana, bukan suasana agama atau ceramah keagamaan, ya nggak bisa Suasana juga. politik juga ya. Iya. Ya itulah. Ya. Masalah suka dan nggak suka itu selera lah. Tapi Ahok juga bukan 100% bersih juga. Gitu. Nah, yang akan datang berarti kan gubernur nih Om. Ini akan seru lagi. Kira-kira siapa aja nama-nama yang ada di kepala Om Sam yang akan turun nih Om? Yang akan bertanding? DKI atau? DKI. Tapi enggak, tapi Masa NTB Om? Gubernur tuh selalu paling seru DKI kayaknya rame di iya. media. Nah ini nanti kalau IKN pindah berarti IKN itu nggak dikejar orang apa DKI apa tetap tapi setahu gua IKN di awalnya itu nanti coba googling lagi ya. Iya. Itu administratif sih, jadi Cuman otorita. Jadi otorita, jadi nggak ada ditunjuk oleh pusat gitu. Kayak dulu ada otorita kayak batal. wali kota di Jakarta ya. Ya, itu ditunjuk administratif, ditunjuk gitu. Dan nggak tahu kan itu juga belum tahu akan ada yang ninggalin juga. Kalau menurut gua sih Udah ada yang pindah Gen ASN. gua juga kayaknya nggak akan terlalu aktif juga sih di nanti Gubernur. kalau gubernur lah ya. Karena sebenarnya gini, kalau yang di Pilpres itu karena gua nggak pengen Prabowo sama Gibran jadi. Gitu aja. Gitu Gen lu kalau ditanya tadi kenapa milih udah kagak bisa coding. Itu cuma punchline. Kalau mau tuh punchline kemana? Media. Media siapa yang punya? Non juga. Gak kerja gua ntar. Dia paling banyak ya acaranya. Yang Banyak yang dong. jadi hakim itu ya. Iya. Pokoknya yang apa itu kan biasanya kayak gitu kan kalau TV ini lapor Pak sukses. Oh, bikin yang mirip-mirip gitu. Iya, kayak gitu yang Ya ngikutin doang sebenarnya. sama aja ya. Ini orang bahayain semua ya. Ngomongin IT kali yuk. Enggak, kalau gubernur tadi Om, kira-kira tadi Nama ada yang kebayang nggak lo? Iya, nggak tahu sih gua. Oh, nggak tahu. Kaisang kira-kira akan turun nggak? Iya, Tanding. kalau menurut gua bisa jadi dan datang kali Kaisang. prinsipnya sih ini prinsipnya tuh bukan masalah bakal turun atau enggak. Ini kalau Kaisang mau mah udah pasti bisa. Ya, udah pasti bisa. Ya, kalau sekarang kan kayak dulu kan nggak mungkin Gibran jadi wapres dia nomornya. Betul sih, Ternyata aturan bisa di. Artinya sekarang ini tinggal Kaisang. Kaisangnya mau pasti masuk gitu. Iya kan? Tinggal ditanya aja, diundang aja ke sini kan.
Kan dia juga punya podcast tuh yang Iya. barengan Kiki sama si Ate. Iya. Santai Sesama orang. podcast ya udah undang aja. Asik kok dia. Asik ya. Pernah bertemu beberapa kali sih orang. Asik ya. Asik. Dia bahasa-bahasa orang pernah ditransfer begitu. Belum pernah dia kayaknya kalau ditransfer. Belum ya? Belum, sama ini paling sama. Dulu pernah ada acara bareng di net tuh sama Kaisang. Oh. Launching pisang. Enggak ada program. Dia bikin program TV. Dia baru sama dia. Itu kan katanya mau panjang itu. Baru 2 kali Kaisangnya udah nggak mau syuting. Ya udah kita jawab. Artisnya dia ya. Iya, hostnya. Tapi kalau tadi kita politik udah nih Om. Kalau IT nih Om, emang IT kerjanya di mana Om? Gue nggak Ngapain? kerja sih, gue menyediakan lapangan kerja. CTO, Bu. CTO tuh Chief Technology Officer. Jadi prinsipnya, gue tuh dulu sebagai budak korporat tuh programmer. Gue pernah kerja untuk perusahaan lokal, pernah untuk anak perusahaan BUMN juga pernah. Terus gue pernah perusahaan asing juga, sempat juga megang proyek di luar negeri. Lu bahasa Inggris jago ya? Pemrograman lah kalau IT mah. Little sih I can. Dikit-dikit sih bisa. Sebenarnya kalau lu bahasa Inggris orang kerja itu ya nggak perlu, lu pakai present tense aja semua gitu, nggak usah did do aja semua nggak apa-apa. Dia nggak ngerti present tense juga. Masalahnya gitu. Present tense aja cukup. Nggak mau. Ya misalnya, present tense aja cukup. Nggak, tapi lu nggak ngomong present misalnya tense terus. yesterday I meeting with you, ya nggak masalah juga gitu. Oh, Maksudnya mengerti ya mereka, yang penting mereka poinnya mengerti. ngerti ya. Bikin program apa Om biasa Om? Kalau sekarang saya lebih banyak fokusnya di dunia switching perbankan dan keuangan gitu. Jadi gua tuh, jadi sebenarnya gini loh, gua tuh tetap memilih sebagai dokter, bukan pemilik rumah sakit gitu. Tetap ngoding sampai sekarang. Lebih coding dan gue punya tim juga. Nah, gue nggak milih bikin startup nggak, tetapi ada beberapa startup yang programnya gue kerjain. Oh gitu. Karena kalau startup itu kan harus bakar duit gitu kan. Iya. Gua Mending lu nerima bakarannya. Iya gitu. Jadinya kan kayak lu bakar-bakar vape kan. Nah, itu kan startup juga sebenarnya. Iya. Oh, vape itu bakar duit po. Enggak, orang. Iya. Orang. Gua juga gua. Dia mah cair dari vape mah. Nggak, artinya itu. Dan kenapa gue suka di bidang IT? Karena IT itu kayak jualan beras aja sih. Jadi nggak ada idealisme sebenarnya. Selama lu profit yang bagus, beras juga asal beras lu bagus, asal harganya murah, lu nggak akan ditanya gitu. Lu pendukung Prabowo atau pendukung Anies gitu kan? Oh iya. Nah, kalau komika kan ngomongin Anies aja dari tadi takut-takut gitu. Iya, karena kerjaannya Iya, tapi kalau jual beras mau memilih Anies, yang penting beras lu pulen. Ya kan lu beli Lu juga. mendingan coding kan? Iya, itu kenapa aja gue tetap Bukan takut. Enggak takut oh. Iya, kenapa sih gue bilang aneh banget sih komika ini? Kan itu pilihan politik. Kalau misalnya lu tetap lucu ya tetap diundang harusnya. Enggak, kalau gue bukan takut Om, gue takut ya gue punya pemikiran ini terus ternyata ada masalah gitu. Gue nggak tahu ngelesnya gimana. Ya kalau gue juga sebenarnya masalah gini Om. Enggak kan point of view-nya bisa point of view rakyat juga kan. Artinya gini, oh Pak Jokowi kayak gini, harga-harga naik, udah selesai. Oh, sesimpel itu. Iya kan? Berarti turunin dong, gitu kan? Kalau masih banyak orang takut, apa benar kata Om Sem dong? Iya. Pemerintah ini itu. Jadi sebenarnya gini, kalau dulu ada jokes tahun 98 tuh gini jokesnya, bahwa sifat orang Indonesia tuh hanya 3. 1 pintar, 2 jujur, 3 pro pemerintah. Dan orang Indonesia tuh maksimal punya 2 sifat doang. Jadi kalau udah pintar, jujur, nggak mungkin pro pemerintah. Kalau dia pintar, pro pemerintah, pasti nggak jujur. Wah. Iya juga ya. Kalau jujur pro pemerintah, orang goblok gitu kan. Dan itu ternyata jokes zaman reformasi. Masih kepake Om. Masih kepake sampai sekarang. Bagus banget. Ini teori yang Om Sam bikin sendiri. Enggak, itu sebenarnya Jokes aktivis, bercandaan orang-orang tongkrongan aktivis. Bercandanya begitu. Nah, tapi kan artinya
Artinya lu ngerti juga kan? Artinya nggak berat-berat juga. Gua lagi jadi matain teman-teman yang gua kenal. Iya bener. Kita matain aja. Oh bener. Ini sih ini. Oh iya tapi dia nggak ini. Nggak jujur kan? Ini, bener nggak? Ternyata bener nggak? Ini kaya tapi sama pemerintah takut. Berarti paling enak jadi kontra pemerintah dong Om ya. Kalau kontra pemerintah kan udah pasti pinter dan jujur dong. Iya. Oh. Iya. Kaya belum tentu tapi apa? Kaya belum tentu. Ya kan yang dikejar kan emang nggak masuk, cuma 3 itu dulu aja. Jangan diomongin kecuali ada satu lagi kaya. Kalau mau itu coding tadi ya Om. Belajar Python. Udah ketinggalan jauh Om, gua bikin angka aja keluarin 1 2 3 udah nggak bisa ya pakai plus. Tapi Om, gue justru penasaran dari tadi kan kita ngobrolin politik, terus itu juga lah pekerjaan, Om Sam gitu. Gue penasaran kemarin pas lu ngilang ada gitu, itu kemana? Om. Bener-bener kayak, Om Sam kemana ya? Om Sam kemana ya? Itu coding. Enggak, lu maksudnya kan ini orang kalau stand up tuh ya, kalau yang stand up gitu ya, tiba-tiba tuh ngilang itu ngapain gitu Om? Kalau kita kan masih ya ada yang ngilang bentar tapi masih stand up dikit-dikit gitu. Kalau lu kemarin bener-bener ngilang atau masih stand up? Kalau yang lain kan ngilang pertama tahun berapa itu gua ada investor di bisnis gua. Jadi gua harus fokus juga sih. Jadi kalau yang ngikutin ini kadang juga gua posting tuh waktu gua launching produk gua gitu. Ya di Twitter ya biasanya. Iya, jadi gua kadang di situ enaknya sih waktu launching produk gua ada kebutuhan komika tuh untuk ini akhirnya ngapain ngeluarin duit gua aja gitu. Gua juga yang jadi komikanya di situ. Jadi dia untuk cut cost ya gitu. Jadi ya ngapain gua ngebayar Panji nanti lebih lucu gua gitu. Iya, susah ya kalau komik yang. Tapi kalau gua sih bilang ke Panji, oh itu benar sih Sam. Gua sama Panji, gua berani bilang sama dia bahwa gua lebih lucu dari Panji. Tapi dia lebih laku. Dan kalau lu harus bayar Panji ya mending gua aja. Iya. Tapi selama ngilang berarti masih beberapa kali masih stand up berarti ya. Iya kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada yang ngundang gua nggak jualan, kalau gua nggak bergabung di sebuah manajemen juga gitu. Iya. Kalau sekarang kan gua di manage juga nih sama anak-anak Kelakar. Oh sekarang Kelakar sama si Oza. Iya, ya gue juga cuman mereka nawarin, mau nggak gue manage? Ya sok aja gue bilang. Tapi setelah di manage juga nggak ada perkembangan. Ya kalau gitu banyaknya juga jawabnya dari gue terus tolong dong ini diurusin. Mending masuk. Kita mau bikin manajemen Om. Lu semua orang ditawarin nggak kalau Oza. Enggak, nih kita mau pindah ya. Mau kasih penawaran terbaik buat Om Sam. Kasih Gen. Udah ada beberapa yang kita tawarin dan masih pada mikir. Tapi udah mikir 6 bulan mereka. Ini sih buat Om Sam kita kasih tahu Om. Jadi kita nggak mau sistem motong uang orang. Karena menurut kita tuh ya nggak ada hak kita lah buat motong-motong pekerjaan orang gitu Om gitu. Kan biasanya kan ada potongan 30-20%, kita tuh sekarang tuh nggak mau kayak gitu-gitu Om. Ini jadi promo manajemen. Iya. Ya nggak apa-apa Om, maksudnya kalau Om Sam tertarik bisa. Bisa. Kan di sana ada kontrak Om? Atau cuman ini doang? Ada potongan lah. Enggak, maksudnya kontrak secara jangka waktu nggak ada. setahun? Nggak ada kan? Berarti misalnya tiba-tiba Om Sam mau keluar bisa kan? Bisa. Tapi nggak enak juga lu. Ya, apa-apa Dengerin dulu ini. Dengerin dulu, udah banyak yang kita tawarin. Kita nggak ada potongan Om pertama, gitu sistemnya. Nggak ada potongan. Terus gimana Gen? Karena sistem kita gini Om, jadi kalau misalnya Om Sam nanti gabung ke kita akan ngeliat rekening koran Om Sam selama 3 bulan terakhir. Atau job-job stand up Om Sam deh, kan takutnya rekening koran udah kegabung sama uang yang lainnya gitu. Jadi kita cross check job Om Sam stand up atau yang di dunia entertain berapa 3 bulan terakhir itu. Kita ambil rata-ratanya sebulan berapa Om. Sebulannya berapa, misalnya 10 juta sebulannya gitu. Nah kita ngambil 20%-nya, berarti 2 juta Om. Tapi bukan potongan. Bukan potongan. 2 juta itu yang Om Sam nanti harus setor ke GJLS Om. Setiap bulan. Om Sam nggak dipotong, cuma nyetor doang. Jadi sebenarnya ini cara jualannya bank konvensional sama bank syariah gitu. Nah 2 juta ini 2 juta ini yang satu
riba, yang satu bagi hasil. Enggak. Tapi sama-sama aja. Om Sam misalnya setor 2 juta ke kita tiap bulan. Om Sam terserah mau apa. Mau dikelakar boleh, mau dimakan. Terserah. Itu mah bukan manajemen preman anjir. Kita minta duit doang gitu. Ini bukan minta duit lah, bahasa lu juga gimana. Gini maksud kita mau menjaga kenyamanan talent kita. Kalau saya udah nyaman nih sama Oza, ya silakan kalau masih mau dikelakar. Tapi ya berarti ada setoran ke kita 2 juta sebagai bentuk komitmen itu. 20% doang maksudnya. 20% dari dari kelakar dapat. Nanti nih, misalnya manajemen lu memang sesuai dengan namanya gak jelas ya. Nah misalnya Om Sam nih, kita kayak kerjaan itu kita nggak cariin. Bebas mau kerja apa aja. Kalau nggak sesuai dengan passion gua. Nah itu. Misalnya gua tiba-tiba tampil di pensi kan nggak cocok. Iya, takutnya jadi nggak cocok. Jadi dibebasin. Gua tertarik kayaknya. Atau Om Sam, iya kayak misalnya Om Sam ngelawak jadi badut kayak kita kan nggak cocok. Jadi terserah Om Sam cari Om Sam sendiri. tinggal nyetor doang 2 juta. Misalnya Om Sam kan 2 juta doang nih. Om Sam penghasilan 100 juta bulan depan. Tetap 2 juta. Tetap 2 juta. Kita tutup. Ini fair. Tutup mata, tutup kuping. Itu tutup mata. Om Sam mau kemana kita gila lu ya dapat 100 komik 200 juta nggak ngapa-ngapain lu kan. Lo nggak ngapa-ngapain dong. Ya kan? Nggak, kalau Om Sam kita gitu, kalau buat yang kerjaannya masih sedikit, yang masih miskin, itu memacu dia untuk cari, gua harus nih, gua ngapain ya, jadi kreativitas. Gitu, jadi kreativitas dia harus bikin konten, dia harus misalnya nih, gua emang orangnya sistemnya kayak supir taksi. Tapi kalau supir taksi kan dipinjemin mobilnya. Iya. Kalau kita nggak sama sekali Om. Oh jadi Grab lu mah, mobil usaha sendiri kan, dari sendiri kan mobil. Nggak juga, kita nggak ada aplikasi apa. Kalau Grab kan masih dipikirin aplikasi. Kalau kita nggak bener-bener kosong. Kalau kita cuman kita entrance doang lah, kita kasih tahu. Om Sam sekarang di GJLS. Di GJLS, bukan under ya. Itu penting itu. Partner, jadi kayak partner lah. Kita makanya nyebutnya bukan talent, bukan under atau apa, kita nyebutnya sebagai partner gitu. Kemitraan ya. Kemitraan. Rekan. Dan gini Om, ini sih yang menarik juga Om. Setahun sekali tuh insya Allah kita akan kasih handuk kecil. Mau ada nama handuk, ada nama di bordir langsung semi GJLS gitu. Iya, keren banget. Jadi kemana-mana Om Sam kemana-mana bawa handuk itu. Iya, buat branding. Jadi keputusan ada di Om Sam. Kok Om Sam tertarik? Kalau orang gue jadi nggak percaya omongan-omongan yang tadi. Kalau dia tertarik, ini orang mikir. Kalau percaya manajemen ini jadi nggak percaya gue omongan-omongan. Tapi sepanjang gue kalau di wawancara sama Kemal tuh keluar gitu kepintaran gue. Di sini enggak lah. Itu. Dari tadi ngomong apa nggak selesai. Ditanya politik nggak selesai udah ke tema yang lain. Itulah yang membedakan kita. Itulah dari itu sisi kecil di diri Om Sam, ada anehnya juga kayaknya. Kalau sama Kemal tuh gue seneng. Wah, ini menurut gue sampai Kemalnya banyak ngomong. Enggak, justru dia nyamannya sama Kemal. Bukannya sama kita nyamannya. Iya. Tapi Kemal nggak tahu Nasakom loh. Wah, emang lu tahu? Nasakom nasib 1 koma. Itu mah IP kan ada yang aslinya. Nasionalis. Agama. Komunis. Tahu Nasakom gue mah. Lu kok Nasakom kok. Nasi kuning, kalau lu nasi kuning apa, Po? Tahu lah orang yang ngebikin paman kakeknya. Kalau dia tanya nasi kuning. Nasi kuning apa, Po? Nasionalis. Berisi. Oke. Kucing sama ini kepiting. Lumayan dong. Selain Nasakom sekarang ada nasi kuning gitu buat materi omong nggak? Nasionalis. Terus materi-materi gini dari yang 2 juta tuh dikasih materi-materi seperti itu. Ya kalau mau pakai ya boleh. Kalau mau dipakai boleh. Kalau mau tertarik gua jadinya. Iya kan gitu. Nggak ada, kita nggak nyediain penulis, editor enggak, videografer enggak, lighting juga kalau mau minjem sewa. Ada tambahan 200. Iya. Jadi sebenarnya mandiri ya. GJLS ini Yahudi lah mau. Komik lain ditawarin ini gimana gue ini langsung paham nih, seneng karena emang bagus, karena menurut gue ini memacu kreativitas buat orang untuk semangat bekerja gitu. Apalagi kalau misalkan dia 3 bulan terakhirnya gede misalnya 100 juta, dia harus nyetor 20 juta kan, dia harus kerja keras untuk dapat 20 juta dalam sebulan untuk nutupin itu. Again ini
gaya doang, gaya orang hijrah, pikirannya Yahudi. Tapi Om, Gayanya hijrah. Juli biasanya kita diajak arum jeram. Si Juli ada. Lu bayar sendiri. Iya, patungan. Di Cisadane kok Om, nggak jauh. Biar nggak ongkosnya gede di Cisadane. Om Sam, makasih ya udah main-main. Udah selesai anjir. Udah sejam Om ternyata Om kita. Makasih Om Sam. Iya. Om Sam, Makasih. terakhir dong Om Sam, kita belum ini kan mantan presiden stand up Indo Om. Ada harapan nggak buat stand up Indo ke depannya Om? Stand up yang Sebagai sekarang, Om. mantan. Wah, stand up sekarang tuh udah luar biasa sih. Jadi kalau menurut gua, Kenapa, Om? stand up di Indonesia tuh udah kayak black rapper di Amerika gitu. Bisa mengangkat banyak orang gitu. Ya kan? Ini Rispo yang kuliahnya pindah-pindah sekarang jadi superstar gitu. Amin ya Allah. Regen yang dari daerah Bima yang istilahnya dari saya dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Itu kan sebenarnya provinsi yang kalau dibanding Jawa ini jauh lah ya. Iya, ya kan? betul. Jauh juga memang jauh. Naik pesawat ya? Naik pesawat. Terus bukan di ibu kotanya lagi. Kenapa? Bukan di ibu kotanya lagi. Bukan, Di ya. Mataramnya. Tapi bisa ke Jakarta dan luar biasa gitu. Jadi udah kayak ya misalnya kalau di dunia rap di Amerika tuh misalnya dari jalanan misalnya Eminem udah jadi nah, ini Regen ini ya Eminemnya. Lu apa Dr. Dre gitu. Kalau itu Yonglek. Enak di sini. Gua bikin setup aja pancannya. Artinya gini, sebenarnya stand up comedy itu bayangin kalau nggak ada stand up comedy, mungkin ada orang adik lu si Piko. Itu lulus nggak kuliahnya? Enggak. Kalau nggak ada stand up comedy mau jadi apa, men? Lebih sukses kayaknya dia Om. Ya enggak. Belum tahu. Ya jadi banyak orang stand up comedy ini kalau nggak ada stand up comedy ini, mungkin dia jualan narkoba. Wah. Kalau sekarang pemakai narkoba. Jadi kan di atas. Iya. Karena anak-anak stand up itu kebanyakan anak nongkrong juga sih Om ya. Iya. Yang jadinya mungkin Kalau di Jakarta banyak orang miskin, Bro. Iya. Soalnya Sekarang, saya Om. denger kan masih Kalau sekarang dia lagi banyak banget orang miskin. Saya orang miskin ya. Selalu gitu obat harinya Om. Ya tapi memang kalau ngelihat sekarang yang top tiernya Iya. ya kayak lu semua terus Uus memang keren sih. Tapi kalau ke open mic memang kasihan juga sih. Betul. Orang di tempat open mic saya Om di Jakbar itu ada namanya Black Om. Tukang puing Om. Jadi dia borongan-borongan puing gitu-gitu. Dia kasihan bener gitu. Di Depok ada yang pengen... Kasihan bener tapi lo palakin 2 juta. Enggak, kalau dia mah paling dia kan sebulannya berapa? Kan dari rata-rata nggak 2 juta. Dia penghasilannya 600 ya udah paling berapa kita ngambilnya? 30. Apa? 30. 120.000 doang. Iya, nggak gede-gede lah. Di Depok ada komik yang pengen banget lihat lumba-lumba. Siapa? Ada. Ya Allah. Lagi ngomongin Beneran. mengenai harta kekayaan. Nggak, artinya gini lah. lumba. Stand up comedy. Jadi Belum gini, pernah lihat lumba-lumba. stand up Indo ini ya bisa jadi rumah untuk segala kalangan lah, segala politik. Jadi jangan hanya pendukung 02 aja lah yang maju-maju. Betul. Dan tetap dijaga ya independennya kita ya Om ya. Iya, gitu loh. Ya kalau mau dukung politik ya nggak apa-apa. Gitu Masing-masing nggak apa-apa ya. Masing-masing. Tapi secara komunitasnya masih Jangan netral, lah. secara stand up Indo. Memang harus gitu. Dulu juga kan rata-rata dukung Jokowi 2014, tapi kan nggak gua suruh gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Ada juga kok yang nggak dukung Jokowi kan Ada waktu juga. itu. 2019 kan. Abdur. Ya 2019. Kalau 2019 gua ya udah enggak ya. gua tuh udah enggak. 2014 tuh ya Om Sam ya. 2014. Yang nggak milih Jokowi itu siapa ya berarti ya? Dulu Jari Hendrik. Oh iya. Hendrik, Tapi ya. belum komik. Buzzer. Dia belum komik di Tapi sini. buzzer. Udah konsisten dari dulu. Birong. Birong bukan komik, dia admin. Stand up Founder Padang. gimana? Founder ya? Founder stand up Founder Padang. stand up Padang dia dulu. Ya dia selevel Puman. Founder doang stand up kagak ya. Founder doang. Tapi ngumpul, tiap ada acara stand up ada terus. Iya. Gak gemuk-gemuk bro, kuman. Gua kemarin kangen juga sama Kuman, akhirnya ketemu. Ya namanya juga kuman. Iya. Tapi rajin dan bertahan puluhan Masih Om, kita kemarin jadi LO dia. belasan tahun iya, Kuman tuh. maksudnya
Dia Tapi Kuman apa? dia Karena Kuman bisa itu coding kali. mempertahankan posisi sebagai admin Depoknya juga berat dulu. Iya. Harus menyingkirkan Bobby. Bobby. Gua yang singkirin itu. Gua yang singkirin. Banyak ngomong. Dulu kalau di Nyalak juga gagal ya. Ini lokal banget aja. Dia mereka nggak ngerti. Terlalu internal. ada orangnya dulu ada Bobby namanya, tahu masih ada kayaknya dia tuh. Wah, ini banyak omong gitu. Ganti nih kata gua ketua. Gitu. Founder nih, ini potensi maling nih kata gua. Gitu. Terus ngikut semua. Udah orang aja potensi maling, potensi lagi. Padahal dia tadinya Belum bukan ada indikasi lu apa-apa. awalnya bukan stand up Indo Depok kan lu. Stand up Depok gua Depok emang. pindah ke stand up Jogja. Indo Unpam lu. Iya. Oh iya, kuliahnya di Unpam tadinya. Iya, barengan si apa? Gila, Om saya masih inget ya. Iya. Ingat ya, itu siapa? Enggak tahu lupa Yang kurus namanya. yang Deidem itu. Iya. Om Sam itu founder Jakbar lo, salah satu founder Jakbar juga lo. Gua founder semuanya. Karena dulu di Jakbar open mic pertama kali itu Om Sam, Apri ya Om ya. Iya. Di dan kafe yang punya temennya Om Sam dulu di CP. Iya. Cuman suara air mancur dulu. Nah, itu terakhir gua nggak tahu tuh. Udah. Oh ya begitu CP. pindah. Terus yang di SCBD apa dulu? Ya itu Itu Energy apa? Building. Iya apa tempat open mic itu tuh? Aduh itu lah. Itu penyanyi si Arifin. Kafe yang di atas Iya, itu lupa enak gua. tuh, gelap-gelap kayak keren tuh. Iya, keren. Hang lekir. tuh, Tinggal zaman mati awal. lampu gelap. Kalau Ya, pas Akhir juga kita tuh ya. Iya, Hang lekir. Gelap bro. ya tinggal mati lampu. Ya gua sekarang udah mulai open mic lagi. Asik. Lu ada rencana mau bikin ini nggak Om? Spesial lagi Om. Ah, Pasti gua kangen, Om. setiap stand up gua adalah yang spesial gitu. Oh. Gak jelas ya. Jawabannya ini. Gak jelas kita bikinin ya Om. Tapi gua ini sampai Desember itu udah ada job. Wih keren. Coding. Maksudnya ini Desember ada job. Jadi Tapi Desembernya doang, kirain Juni, Agustusnya udah ada. tapi Desember kayak insya Allah gua nampil di Istora nih. Wih, serius Om? Tapi ini nggak tahu ya, ini harusnya belum udah ada yang ngundang lah nanti. Wih, kita tunggu pokoknya nanti info lebih lanjutnya ya Om. Ada yang ngundang ngejob. Iya. Enggak, tapi bukan spesial. Bukan spesial, tapi maksudnya acara di Istora. Acara kita juga. Oh. Bukan job corporate. Oh, kita juga. Iyalah, pokoknya dari salah satu itulah pokoknya. Siap. Itulah. Oh, insya Allah. Ditunggu aja pokoknya infonya di Instagramnya Om Sam. Not Aslim Boy. Om, seperti biasa kita mau memberikan oleh-oleh nih Om. Iya, dari siap. kita nih. Plastiknya mau dibawa nggak? Ini 1.000 soalnya. Perusahaan kan ini kehitung sama plastik. Beneran ini Yahudi banget aja. Gua aja yang Kristen gak gitu-gitu amat. Terima kasih Om Sam. Terima kasih Om Sam. Sehat terus pokoknya. Dan terima kasih buat yang udah nonton GJLS Show bareng Semi Noto Slim Boy. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe di tadi bahaya-bahaya tuh. Dan jangan lupa dibeli juga GJLS merch nih. Sampai ketemu lagi di GJLS Show selanjutnya. GJLS Show Ready to go, sikat. Lu kenapa milih siapa lu pilih? Siapa lu pilih? Anjing lah.